Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Setiani dengan NPM 211002041 dari kelas C, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal. Pengajuan sertifikasi halal bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pengajuan secara langsung melalui Satgas daerah. Lalu yang kedua melalui pengajuan permohonan secara elektronik atau daring menggunakan sistem informasi halal atau SIhalal pada laman website https://ptsp.halal.go.id. Pada proses pengajuan permohonan sertifikat halal memiliki alur sebagai berikut, yaitu pelaku usaha menyerahkan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lalu BPJPH akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila terdapat ketidaklengkapan dalam dokumen dari pelaku usaha, maka BPJPH akan mengembalikan kembali kepada pelaku usaha. Proses tersebut berlangsung dalam rentang waktu 1 hari. Apabila dokumen yang diserahkan pelaku usaha kepada BPJPH telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka selanjutnya pelaku usaha dapat memilih LPH atau lembaga pemeriksa halal yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk, termasuk penugasan terhadap auditor halal. Setelah pemilik usaha memilih LPH, kemudian LPH tersebut ditetapkan oleh BPJPH. Proses pemilihan dan penetapan lembaga pemeriksaan halal tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 hari. Setelah LPH ditetapkan, pelaku usaha melakukan pembayaran sertifikasi halal. Lalu selanjutnya LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang dilaksanakan selama 15 hari. Lembaga pemeriksa halal akan meminta kembali kepada pelaku usaha untuk melengkapi dokumen apabila diperlukannya dokumen tambahan. Dalam jangka waktu 3 hari, apabila dokumen yang diperlukan telah lengkap, maka selanjutnya MUI akan melakukan sidang fatwa halal yang berlangsung selama 1 hari. Kemudian pada tahap terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia, permohonan sertifikat halal dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu data pelaku usaha, yang diantaranya seperti nama lengkap dan biodata dari pelaku usaha. Lalu yang kedua adalah nama dan jenis usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Lalu yang ketiga adalah daftar produk dan bahan yang digunakan pada jenis usaha. Lalu yang keempat adalah pengolahan produk yang digunakan dalam jenis usaha milik pelaku usaha. Lalu yang selanjutnya adalah penetapan lembaga pemeriksa halal dilakukan dengan pertimbangan diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah akreditasi lembaga pemeriksa halal. Lalu yang kedua ruang lingkup kegiatan LPH atau lembaga pemeriksa halal. Lalu yang ketiga aksesibilitas LPH atau lembaga pemeriksa halal. Yang keempat adalah beban kerja LPH dan yang terakhir adalah kinerja LPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia juga membuat bahwa lembaga pemeriksa halal atau LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan tembusan kepada BPJPH yang memuat yaitu sebagai berikut. Yang pertama nama dan jenis produk, yang kedua adalah produk dan bahan yang digunakan, lalu yang ketiga PPH, yang keempat hasil analisis dan atau spesifikasi bahan, yang kelima berita acara pemeriksaan, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Beberapa dokumen persyaratan yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB. Cara membuat sertifikat halal yang pertama yakni dengan melampirkan data pelaku usaha berupa nomor induk berusaha atau NIB. Apabila pelaku usaha tidak memiliki NIB, maka bisa menggunakan dokumen lainnya seperti NPWP
SIUP, IUMK, IUI, NKVI, dan perizinan lainnya yang menyatakan secara sah jika Anda memiliki izin usaha. Lalu yang kedua adalah fotokopi KTP. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, salinan sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penyelia halal. Dokumen perlengkapan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha yang selanjutnya adalah nama dan jenis produk milik pelaku usaha. Lalu yang selanjutnya daftar produk dan bahan yang digunakan. Lalu yang selanjutnya proses pengelolaan produk. Lalu yang terakhir yaitu dokumen sistem jaminan halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal secara daring atau online dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengunjungi situs ptsp.halal.go.id. Lalu yang kedua register akun baru. Lalu mengisi jenis keperluan seperti nama, email, dan password. Lalu yang ketiga adalah melakukan verifikasi akun. Yang keempat mengajukan permohonan sertifikat halal. Yang kelima pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan data yang ada. Lalu selanjutnya jika dokumen yang ada sudah lengkap, maka pemeriksaan akan diteruskan kepada LPH atau Lembaga Pemeriksaan Halal. Selain dokumen, LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan. Proses ini memakan waktu 2 hari kerja bila dokumen yang diminta telah lengkap semua. Lalu tahap yang selanjutnya adalah BPJPH akan menginformasikan tagihan bayar kepada pelaku usaha. Nah, pastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar permohonan pelaku usaha tidak ditolak secara sepihak. Lalu tahap selanjutnya yaitu Lembaga Pemeriksaan Halal akan melakukan pengujian kehalalan produk yang dilakukan selama 15 hari kerja. Lalu tahap selanjutnya yaitu laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lalu selanjutnya akan disidang fatwa oleh MUI dan hasil yang ada akan diinformasikan melalui aplikasi Si Halal. Pemohon dapat mendownload sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh BPJPH melalui aplikasi Si Halal. Kementerian Agama terhitung tanggal 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum atau BLU, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pembayaran tarif layanan BLU BPJPH. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang tarif layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021. Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas 2 jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi lembaga pemeriksa halal atau LPH, registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetisi auditor dan penyelia halal. Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta penggunaan kendaraan bermotor. Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare, pelayanan permohonan sertifikasi halal, layanan permohonan perpajakan sertifikat halal, dan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. Ketiga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH akan membuka program sertifikasi halal gratis yang dimulai sejak 2 Januari 2023. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis
yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua, nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga, melampirkan alamat domisili yang jelas. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran online pada tautan Bitly sertifikat halal UMI. Yang kelima, merupakan usaha mikro atau usaha dengan modal di bawah 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan kurang dari 2 miliar rupiah. Lalu yang keenam, paling sedikitnya memiliki satu jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun. Lalu yang ketujuh, memiliki website atau media sosial. Persyaratan mendapatkan sertifikat halal secara gratis yang ke-8 yaitu mengikuti prosedur atau cara membuat sertifikat halal yang berlaku. Yang ke-9, menyertakan nama produk. Yang ke-10, memiliki sertifikat SPPIRT. Yang ke-11, melampirkan daftar produk dan bahan yang digunakan. Yang ke-12 yaitu proses pengolahan produk. Dan yang terakhir yaitu pernyataan pelaku UMI yang memuat ikrar atau akad kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPH atau proses produk halal. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.